إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan beberapa bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam agar kita bisa meraih al-jannah. Pada pembahasan yang terakhir adalah tentang sedekah. Tentang sedekah ini Bang. Seingat saya itu. Telah kita masuk pada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kita masuk pada penyebutan beberapa hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Sedekah itu kaum muslimin dilakukan dengan sirriyah. Belum menyebutkan sadaqatun sirriyatun, as-sadaqatu sirriyatu, sedekah yang bersifat sembunyi, tudfi'u ghadab rabbi, akan bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat dari amalan sedekah, di mana amalan tersebut dengan izin Allah Azza wa Jalla akan mampu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Dan ini keutamaannya, sedekah sirriyah. Bagaimana kalau sedekah yang alaniyah, yang terang-terangan? Sedekah yang dilakukan dengan terang-terangan manakala dalam rangka untuk diikuti oleh orang lain, maka ini pahalanya bisa menjadi sebagai sedekah yang bersifat jariyah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan dorongan, hasungan kepada para sahabat untuk bersedekah, di saat itu ada satu bani namanya Bani Mudhar datang ke Madinah dan datang di waktu pelaksanaan salat zuhur. Beberapa ulama menyebutkan salat asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka orang-orang yang butuh untuk dibantu. Mereka adalah fuqara wal masakin. Namun mereka orang-orang yang taat, selalu menenteng pedang, menunggu kapan diperintahkan untuk perang, maka mereka akan ikut perang. Di saat itu Nabi setelah selesai salat membacakan ayat Al-Qur'an, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk masa esok. Untuk masa esok. Ini masa besok. yakni masa setelah kematian di dunia ini. Hendaknya setiap kita melihat amalan apakah yang dia telah siapkan untuk bekal setelah kematiannya. Maka para sahabat faham. Rasul menghasung untuk bersedekah. Tiba-tiba datang seorang Ansar, ja'a rajulun minal Ansar bisuratin kadat ta'jizuhu wa qad ajzat. Datang seorang dari kaum Ansar membawa makanan ya satu karung. Hampir-hampir dia tidak mampu membawanya. Bahkan dia sudah tidak mampu, akhirnya diseret ke tengah-tengah Masjid Nabawi dan diletakkan di situ. Dan itu dalam rangka sedekah untuk Bani Mudhar sesuai dengan anjuran Nabi alaihissalatu wassalam. Di saat itu diikuti oleh sahabat yang lain.
Berdatangan mereka yang lain membawa sedekah ini, sedekah itu. Sampai menggunung bahan makanan dan menggunung pakaian serta yang lainnya. Di saat itulah Rasul menyebutkan hadis ini. Hadis yang sering kita dengarkan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang dia mencontohkan dalam Islam sunnah yang hasanah, sunnah yang baik, falahu ajruha, maka bagi dia pahalanya dan pahala siapapun yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sanna fil islami sunnatan hasanatan artinya menghidupkan satu sunnah, mengamalkan satu sunnah yang diajarkan oleh Rasul dalam Islam ini, yang kemudian dengan sebab engkau mengamalkannya diikuti oleh orang lain. Kita menghidupkan sebuah amalan yang sesuai dengan sunnah, kemudian orang mengikuti kita, itu bernilainya adalah jariah. Nah, ini adalah contoh keutamaan sedekah atau keutamaan amalan. Di saat amalan itu dinampakkan, dizahirkan, dilahiriahkan. Dalam rangkanya sekali lagi adalah untuk dicontoh. Adapun kalau dalam rangkanya untuk dideleng wong, dialem, dipuji, disanjung, lah itu sudah niatannya apa? Ria, niatannya tercela yang seperti itu. Itu tidak mendatangkan pahala, bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia bersedekahnya bukan karena ridho Allah yang dia cari, tetapi kecintaan manusia kepadanya. Tertolak, dianya diusir dan ditolak amalannya atau sedekahnya. Sebagaimana dalam hadis yang tidak asing telinga kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang tidak butuh adanya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Aku tidak butuh itu. Barang siapa yang beramal amalan saleh namun dia sekutukan aku dan selainku di amalan soleh itu. Ini dalam hal apa? Niatannya. 50% untuk Allah. 50% untuk dipuji. Umpamanya seperti itu. Maka Allah menyatakan, taraktuhu, aku akan tinggalkan dia. Dan aku tinggalkan kesyirikannya. Tidak lagi disebut sebagai amal soleh, tetapi disebut kesyirikannya. Maka berhati-hatilah. Ya namanya hati itu mudah berubah. Awal mungkin kita bisa menjaga keikhlasan. Namun ketika sudah mendapatkan pujian, kadangkala bergeser. Niatannya berubah. Menjadi ingin dipuji, ingin disanjung, ingin terkenal, ingin wah. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Hati-hati. Sehingga kalau kita mengkhawatirkan diri kita terjangkiti penyakit itu, kalau kita melakukan dengan terang-terangan, khawatir, sembok, tidak kuat, dapat pujian, ya lebih bagus jangan engkau tampakkan. Lebih bagus engkau sembunyikan. Karena sedekah sirriyah lebih mudah untuk seorang ikhlas dibandingkan sedekah yang itu jariyah. Bisa difahami hadirin? Ya, sebagaimana hadis yang terakhir kami sampaikan di majelis di hari Jumat yang telah lewat, adanya salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungannya, adalah siapa? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, kemudian dia sembunyikan sedekah itu. Dia sembunyikan. Hatta la ya'lamu
shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking sembunyinya hal itu. Itu bagi pihak yang memberi baik. Dan bagi pihak yang diberi juga baik. Ini keutamaan sedekah yang dilakukan dengan apa? Sirriyah. Yang memberi selamat dari riya. Karena bainahu wa bainallah. Antara dia dengan Allah saja. Gak ada orang lain yang lihat. Yang diberi pun dengan tidak tahu siapa yang memberi. Dia pun merasa tidak terhinakan dengan itu. Kadangkala dia minder. Kadangkala tidak enak rasanya. Apalagi di depan orang banyak. Aduh, jangan ngawai ini ya sembunyilah aja kayak gini carane. Orang kepenak. Bisa dipahami ya hadirin? Iya. Ketika seorang dikasih dan dia tidak tahu siapa yang mengasih, dia akan mendoakan. Dan doa itu akan sampai kepada siapa yang memberi. Dosa khawatir, Pak. Tidak perlu dengan sinyal atau apa yang lainnya. Tidak, itu secara otomatis Allah memberikan apa yang terbaik bagi orang yang bersedekah. Sehingga mari kita kaum muslimin dalam hal ini demi kebaikan dua orang itu. Kenapa? Karena kadangkala penyakit itu muncul satu hari nanti. Di awal aman. Yang memberi aman, yang diberi aman, ikhlas dan ini pun merasa senang. Tapi satu saat nanti ketika ada masalah antarmu dengan yang diberi. Teringat itu kebaikanmu, jasamu. Teringat. Dan na'udzubillahi min dzalik, hal itu engkau batalkan sendiri dengan engkau ungkit-ungkit pemberianmu kepadanya. Kamu apa enggak ingat? Dulu saya kasih. Kamu enggak ingat? Saya bantu ini. Kamu enggak ingat apa? Diungkit-ungkit pemberiannya. Maka itu membatalkan nilai sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Janganlah engkau mengungkit-ungkit pemberianmu. Janganlah engkau membatalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit pemberianmu dan menyakiti pihak yang diberi. Dalam rangka untuk menjaga itu semuanya, selesai sudah. Saya sedekah lillah. Siapa yang mendapatkannya? Wallahu alam. Dulu model sedekah itu bisa langsung diberikan kepada orang, bisa titip kepada orang. Seperti tersebut hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seorang yang bernama Abu Yazid, Ma'an ibn Yazid. Dikisahkan oleh anaknya, kana abi akhraja ba'da dananir inda rajulin bil masjidi. Dulu bapakku sedekah itu menitip uangnya dananir, yakni dinar-dinar, menitipkan uangnya kepada pengurus masjid kalau bahasa kitanya. Rajulun bil masjid, pengurus masjid. Fulan terkenal, amanah, takmir masjid. Saya mau sedekah, Pak. Kasih uang ke fulan tersebut. Sedekah untuk apa ini? Sedekah itu macam-macam. Ini untuk fuqara wal masakin yang panjenengan lihat butuh. Siapa silakan. Anda yang menentukan. Lepas uangnya, antum sudah lupakan itu. Amanah di tangan takmir masjid, menyerahkannya kepada pihak yang memang layak mendapatkan sedekah itu. Ternyata suatu hari duduk bareng di majelis. Antum yang sedekah tidak tahu bahwa fulan ini yang dikasih. Fulan ini juga nggak tahu kalau yang ngasih adalah antum. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa. Nyaman tidak seperti itu? Nyaman. Antum tidak akan ungkit-ungkit karena tidak tahu lagi uang itu kemana. Dan dia pun tidak merasa bagaimana. Karena dia tidak tahu siapa yang memberi. Masya Allah. Itu prakteknya dulu seperti itu. Menyerahkan uang
ke orang yang memang kau percayai dalam praktek hadis ini adalah rajulun bil masjid, pengurus masjid. Tapi tidak mesti harus seperti itu. Dengan cara-cara yang lainnya juga tidak mengapa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sedekah adalah cara untuk harta kita terbawa mati. Harta itu banyak orang mengatakan tidak dibawa mati. Benar apa salah kalimat ini kaum muslimin? Harta tidak mungkin dibawa mati. Maksudipun pripun nek mati terus digawakaken apa ngutas napa Pak? Brangkase sandamel dipun uruk niku dikubur. Nggih mboten. Harta itu bisa terbawa sampai mati ketika engkau sedekahkan fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan yang Allah ridhoi. Bahkan uang yang disedekahkan itu adalah uang yang hakiki milikmu, yang akan bertemu denganmu kelak nanti fil akhirah, di akhirat. Sering kami sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau alaihi salatu wasallam menasihati seorang sahabat. Ketika itu ada seorang mengatakan, "Hadza mali, ini adalah hartaku. Hadza mali, ini hartaku." 3 kali dia mengatakan, "Ini hartaku." Faqala, maka Rasul mengingatkan, "Ya ayuhan nas," atau ya ibn Adam, "ma laka min malika illa 3." Wahai anak manusia, engkau tidak akan bisa menggunakan hartamu kecuali melalui 3 cara. Yang pertama, ma'akal tahu. Harta yang engkau makan. Engkau akan menjadikannya sebagai kotoran. Ma'akal tahu. Fa'ablaitahu. Nabi mengatakan ablaita, jadi engkau akan menjadikannya itu sesuatu yang kotoran. Yang kedua, ma'albastahu. Harta yang kau pakai, sarana hidup, rumah, kendaraan, dan yang lain, pakaian. Harta yang kau pakai. Afnaitahu. Engkau akan menjadikan harta itu usang, berujung pada rusak, dan menjadi rongsok setelah itu. Dan yang ketiga, ma'anfaqtahu. Harta yang kau infakkan. Harta yang kau sedekahkan. Fa'amdaitahu. Maka itulah harta yang kau kekalkan untukmu. Itulah harta yang kau langgengkan. Itulah hakikinya hartamu. Yang akan bermanfaat sampai akhiratmu. Dengan cara engkau sedekahkan. Ada uang sekian ratus juta. Ini kalau saya mati, sudah jadi warisan. Ya kalau anaknya anak yang soleh. Menggunakannya untuk hal yang baik. Kalau anaknya tidak soleh, digunakan untuk hal yang maksiat. Rugi. Tetapi ingat, sedekah tidak lebih dari 1/3 harta. Nah, manfaatkan itu. Untuk kepentingan pribadimu. Agar kelak nanti di akhirat bisa menyelamatkanmu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin melakukan ini sedekah, sehingga di antara cara seorang meraih al-jannah adalah dengan bersedekah. Maksud yang berikutnya adalah sunai'ul ma'ruf. Berbuat perbuatan kebaikan. Apapun itu perbuatan selama itu ma'ruf secara syar'i. Ma'ruf itu artinya baik. Maka itu adalah sebuah kebaikan. Nilainya sedekah. Beliau mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, atau kullu ma'rufin sadaqatun. Nabi menyebutkan semua hal yang baik adalah nilainya sedekah. Jadi sedekah yang tadi kami ucapkan di depan adalah sedekah yang berkaitan dengan mal. Padahal sedekah itu banyak sekali. Sedekah itu jumlahnya banyak sekali. Sampai-sampai Nabi mengumumkan dengan kalimat yang umum.
kullu ma'rufin sadaqatun. Semua hal yang ma'ruf itu adalah sedekah. Saya berikan contoh beberapa dalil yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menyebutkan tentang sedekah itu bukan hanya dengan menggunakan mal, harta. Hadis Aisyah atau hadis yang lainnya belum menyatakan yusbihu ala kulli silama min ahadikum sadaqatun. Setiap hari, pada setiap persendian di tubuh kita, hendaknya disodakahi. Jumlahnya berapa? 360 persendian. Kita diperintahkan untuk bersedekah setiap hari sejumlah 360. Maka Rasul memberikan contoh. Ala fa inna bi kulli tasbihatin sadaqatun. Wa bi kulli tahmidatin sadaqatun. Wa bi kulli takbiratin sadaqatun. Wa bi kulli tahlilatin sadaqatun. Wa amir ma'ruf sadaqatun. Wa nahi munkar sadaqatun. Ketahuilah sesungguhnya ucapan subhanallah adalah sedekah. Ucapan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, ucapan Allahu akbar sedekah, ucapan la ilaha illallah sedekah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar, itu juga sedekah. Itu semuanya sedekah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Barang siapa yang bersedekah sejumlah 360 kali, maka Rasul menyebutkan di akhir hadis Aisyah radhiyallahu anha, faqad zahzah nafsan nar. Maka sungguh dia telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Wa yusdzalika raq'atani yarqa'u min ad-duha. Nabi mengatakan bisa sebagai ganti dari sedekah sejumlah 360 kali itu dengan 2 rakaat pada waktu salat duha, yakni 2 rakaat salat duha. Itu semuanya adalah sedekah, 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 sedekah. Masya Allah, sedekah itu rupanya banyak, bukan hanya mal. Bahkan kaum muslimin memberi makan hewan itu sedekah. Memberi makan hewan itu sedekah. Nabi SAW menyebutkan hadis, kemudian para sahabat bertanya, afi kulli baimin sadaqatun? Apakah ketika kita memberi makan hewan-hewan ternak kita, apakah di situ ada sedekah? Nabi memberikan jawaban, fi kulli kabidin rutbin sadaqatun. Pada setiap hewan yang jantungnya masih basah, artinya masih hidup, engkau beri makan, engkau beri minum, maka itu bernilai sedekah. Masya Allah. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang lainnya, dan ini adalah hadis Nabi, saya tidak berniat untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak. Tapi ini hadis Nabi. Beliau mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Bahkan pada kemaluan-kemaluan kalian juga terdapat sedekah. Apa maksudnya, Pak? Para sahabat bertanya, ayat yahaduna syahwatahu akana lahu ajrun? Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami kalau mendatangi syahwatnya kepada istrinya, apakah itu mendapatkan pahala? Rasul mengatakan, ya, mendapatkan pahala. Sebagaimana kalau ditempatkan pada bukan tempat yang halal, syahwat itu bukankah mendatangkan dosa? Jawabannya ya. Wa kadzalika idza wada'ahu fil halali kana lahu ajrun. Demikian pula syahwat apabila diletakkan pada yang halal, maka itu pun bernilai sedekah. Mendapatkan pahala. Masya Allah. Sehingga kalau bapak mau melakukan itu, ngomong aja, saya mau sedekah. Masya Allah. Karena memang itu sedekah. Ya. Hadirin yang kami muliakan, bercocok tanam. Ini juga satu yang ajaib sekali. Bercocok tanam. Hasil dari cocok tanam itu dimakan. Yang makan itu manusia, burung, atau hewan, atau apapun.
dari hasil yang kau tanam. Itu sedekah. Sampai pun seandainya ada yang mencurinya dan engkau tidak ridho dicuri, walaupun tidak ikhlas, tetap ditulis itu sedekah. Hal yang menakjubkan. Dunia peternakan dan dunia pertanian masih makan ikan dalam jumlah yang banyak. Itu tidak sia-sia. Itu mengandungi nilai sedekah. Bercocok tanam. Nabi mengatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman. Fa'akala minhu. Maka makan darinya. Insanun wala dabatun wala tairun. Kemudian manusia makan darinya. Hewan yang lainnya makan darinya. Kemudian burung makan darinya. Illa kana lahu sadaqah. Kecuali itu tercatat sebagai sedekah. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Sampai wa ma surika minhu. Apapun yang dicuri dari tanaman yang kau tanam, kana lahu sedekah. Itu dicatat sebagai sedekah. Walaupun engkau tidak ikhlas. Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan syarahnya, walaupun engkau kalau nemui siapa yang mencuri, ditangkap olehmu, dijebloskan ke penjara, dilaporkan ke yang berwenang. Tetapi tetap yang dicuri darinya, yang dicuri dari tanamanmu, itu bernilai sedekah. Sehingga sedekah sangat luas sekali. Ini satu pembahasan. Berikutnya yang kita masuk adalah tentang sana'il ma'ruf. Berbuat amalan kebajikan untuk orang lain. Akhraja Tabrani fil Kabir min hadits Abi Dzar. Hadis ini disahihkan Syekh Albani dalam kitab As-Silsilah Shahihah. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Abu Dzar berkata kepada Rasul, "Qultu ya Rasulullah, madza yunajjil 'abdu minan nar?" Wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang bisa menyebabkan seorang hamba selamat dari api neraka? Pertanyaannya adalah sesuatu apakah yang bisa dengan sebab itu seorang hamba terselamatkan dari api neraka? Qala, Rasul menjawab. Ikuti saya menerjemahkannya apa? Qala Rasul menjawab yang pertama, al-imanu billah. Jawaban Rasul, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, aku berkata, yakni Abu Dzar, ya Nabi Allah, innamal imani amalun. Wahai Nabi Allah, yakni Rasulullah, sesungguhnya iman itu disertai dengan amalan. Pasti itu Pak. Kalau pengakuan iman saja tanpa amalan, ya tidak ada fungsinya. Iman itu konsekuensinya amalan. Beramal, berbuat kebajikan. Karena kita beriman. Bukan hanya pengakuan belaka. Faqala Rasul mengatakan, qala yardahu mimma razaqahullah. Di antara amalan kata Nabi, seorang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah rizkikan untuknya. Ini jawaban yang kedua. Setelah iman, Nabi menyebutkan sedekah. Dia membagikan rezeki yang Allah berikan padanya. Qultu, Abu Dzar berkata lagi, ara'aita in kana faqiran la yajidu ma yurdihu. Wahai Rasulullah, gimana kalau orang itu fakir? Dia tidak memiliki harta untuk disedekahkan. Alhamdulillah, pertanyaan ini menarik sekali. Bagi yang kaya di antara kita ini, alhamdulillah ini menggembirakan. Ini jalanku masuk surga. Setelah beriman, perbanyak sedekah. Jalan menuju al-jannah agar selamat dari an-nar dengan hartamu. Di antara kita yang miskin, lah aku ya rantuk bagianan ya duitku setitik. Umpamanya. Maka itu sudah ditanyakan. Ara'aita in kana faqiran.
Wahai Rasulullah, gimana kalau orang itu beriman, tapi fakir, miskin, dia tidak punya banyak harta. Faqal, Rasul menjawab lagi. Bimbingan berikutnya, beliau mengatakan, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalau demikian, lakukan kebaikan yang lain, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Bisa kita melakukan ini? Jangan menjawab dulu. Abu Dzar telah bertanya lagi kepada Nabi. Qultu, aku katakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ara'aita in kana abiyan la yastati an ya'mura bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar? Ya Rasulullah, orang ini beriman, cuman dia tidak mampu untuk bicara di depan umum, tidak mampu untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, dia nggak mampu. Sudah ada pertanyaan itu. Kita mampu semuanya? Amar ma'ruf nahi mungkar semuanya mampu? Ya mampu, sebatas kemampuan kita masing-masing, ke anak istri paling minimnya. Tapi untuk bisa bicara secara lantang, kayaknya tidak semua orang. Bahkan kebanyakan orang demam panggung, napa nggih? Nggih. Dikasih obat, Pak, biar jangan demam. Hadirin melakukan, sudah ditanyakan itu. Gimana kalau nggak mampu berbuat seperti itu? Jawabannya, di sini kita berhenti. Bergembiralah bagi antum hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang kemuliaan, ketika Allah berikan kepada kalian, kepada kita, kemampuan untuk mengajar. Baik itu mudarisin, mudarisat di pondok-pondok, ataupun di tempat-tempat ta'lim, bergembiralah. Itu salah satu cara menuju jannah. Ini sudah, dan bagaimana? Lanjut ya. Lanjut. Tidak begitu lama kok. Qala, Rasul kemudian mengatakan, yasna'u li ikhraqa. Kalau dia tidak mampu memerintah kepada ma'ruf dan tidak mampu mencegah dari yang mungkar, maka hendaknya dia lakukan sesuatu yang dia bisa amalkan. Kebaikan apapun yang dia bisa lakukan untuk dia berbuat baik kepada orang lain. La yastati'u yasna' syai'an. Qala, perintah untuk berbuat baik. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, orangnya lemah. Dia beriman, tapi lemah fisiknya. Gak mampu bantu orang. Dipertanyakan sampai sebegitunya. Orang itu lemah, tidak mampu melakukan apapun. In kana dha'ifan la yastati' ayyu'ina madluman. Dia lemah, tidak bisa membantu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma turid an tatruka fi sahabika min khairin yumsikul ada 'anil nas." Di akhir hadis, saya bacakan terakhirnya, Nabi mengatakan, kalau dia tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, maka minimalnya yang terakhir, jaga dirimu agar jangan menyakiti orang lain. Jaga dirimu agar jangan menyakiti orang lain. Jangan mencela, jangan menghardik, jangan memaki melalui lisan atau melalui tangan atau apapun. Jangan kamu menyakiti orang lain. Masya Allah. Ketika itu Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, jikalau dia melakukan yang terakhir ini, beriman, berbuat nggak bisa, sampai yang terakhir, dia menahan diri agar jangan menyakiti orang lain. Ditanyakan kepada Nabi, apakah dia akan masuk ke dalam jannah? Kalau seperti itu, qala ma min muslimin yaf'alu khislat min haula illa ukhidha biyadihi hatta yadkhul jannah. Nabi kemudian mengatakan, tidaklah seorang muslim melakukan apa yang disebutkan di depan, 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang terakhir, kecuali kelak nanti di akhirat akan dipegang tangannya untuk kemudian dibawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa diikuti hadis ini kaum muslimin? Ya.
Intinya apa? Intinya mari kita berbuat kebajikan apa yang kita bisa. Antum punya harta, pakai harta. Punya ilmu, pakai ilmu. Punya tenaga, pakai tenaga. Punya apa, berbuat baiklah. Sampai pada titik kamu gak mampu, maka tahan dirimu, jangan menyakiti orang lain. Itu semua adalah sana'il ma'ruf, perbuatan kebaikan. Yang Nabi menutup kalimatnya dengan dakhalal jannah. Dia akan masuk dalam jannah dan selamat dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.